Pendamping hukum Gerakan Aktivis Muda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang melaporkan Komika Panji Pragiwaksono. Dan juga bergabung Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Julius Ibrani. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Fatullah dulu. Materi komedi apa sebenarnya yang dipersoalkan dan dilaporkan ke polisi? Kalau tadi saya simak sekilas katanya ada fitnah, ada unsur juga penghinaan. Lebih spesifik lagi, apa hal yang difitnah dan juga hal yang dihina menurut pendapat Anda? Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Untuk materi yang kita duga mengarah kepada fitnah itu adalah perihal pernyataan saudara Panji di acara mensrea itu perihal tuduhan, menurut kami itu tuduhan serius karena menyampaikan bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat politik praktis, politik balas budi, sehingga mendapatkan pengelolaan tambang. Mungkin di situ poinnya. Oke. Poin utama yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Gitu. Baik, jadi ada pernyataan Saudara Panji Pragiwaksono di show mensreanya yang menyatakan bahwa NU dan Muhammadiyah diberikan konsesi tambang begitu ya, pengelolaan tambang karena setelah memenangkan kontestasi politik gitu ya, kita anggaplah Pilpres gitu ya 2024 kemarin. Nah, saya lebih lanjut lagi menyatakan menurut penjelasan Anda juga yang bisa dijelaskan kepada publik, kira-kira apa yang pantas dijelaskan kepada publik soal konsesi tambang ataupun pengelolaan tambang oleh NU dan Muhammadiyah dalam hal ini? Jadi begini, pengelolaan tambang kan itu adalah hak asasi semua manusia, hak asasi semua golongan. Yang penting kan ketika seseorang itu ingin mengelola tambang, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu saja. Siapa saja kan boleh mau mengelola tambang. Yang penting memenuhi kapasitas, memenuhi kompetensi, kesyaratan peraturan perundang-undangan, semuanya izin diurus, tidak masalah. Itu. Nah, tapi saudara Panji ini seakan-akan menggiring opini, hegemoni masyarakat. NU dan Muhammadiyah itu dapat tambang karena politik balas budi. Itu kan tidak baik, menyesatkan. Itu yang kita duga kepada perbuatan kita. Mungkin begitu. Meskipun ini banyak juga pihak yang beranggapan ini konteksnya kan ekspresi seni dan show gitu ya. Tapi Anda berpendapat tadi ada batas sehingga Panji ini sudah kelewat batas begitu ya kira-kira dan menimbulkan kegaduhan. Saya ke Bung Julius. Respons Anda soal laporan terhadap Komika Panji terkait materi stand up-nya di mensrea, Bung Julius? Ya, satu, ini jelas pelanggaran hak asasi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah secara tidak sadar pelaporan hal-hal seperti ini itu sebuah tindakan yang sedang merusak institusi Polri yang sedang kita benahi. Kenapa? Satu, ya, bahwa yang disampaikan Panji itu materinya telah lama beredar di media massa, di majalah Tempo, di Kompas TV, dimanapun itu sudah beredar dan sudah menjadi perdebatan publik. Artinya bukan materi yang dikreasikan oleh Panji itu sendiri dan sudah menjadi pendapat publik, opini publik. Itu satu. Yang kedua adalah ketika ini adalah konteksnya ekspresi seni dan konteksnya adalah komedi, maka kita tidak bisa menarik itu keluar daripada konteks dan forumnya itu sendiri. Gitu. Yang mana konteks komedi seperti ini dengan materi dari informasi yang sudah beredar di masyarakat jauh-jauh sebelumnya, maka itu tidak bisa masuk dalam kategori defamasi atau dipidanakan atau dapat dipidanakan. Itu. Nah, lebih lanjut lagi mau kita katakan bahwa apakah defamasi, apakah yang disebut membuat kegaduhan dan segala macam bisa diterapkan terhadap martabat sebuah organisasi atau lembaga? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak pernah ada ukurannya, dampak yang disebutkan, martabat yang disebutkan, dan segala macamnya. Justru
martabat lembaga itu sendiri tergambarkan dari perdebatan internal yang sedang disiarkan kepada publik dan kita lihat itu di medsos. Jadi hal-hal seperti ini, saya kali ini setuju dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden Gibran. Nggak perlu dilaporkan ke polisi, malah merusak institusi Polri itu sendiri gitu. Ya, Wapres sendiri sudah mengatakan nggak usahlah lapor-lapor, itu kan kritik katanya begitu ya. Itu kan kritik yang harus kita jadikan evaluasi bersama. Nah, alih-alih melaporkan Panji Pragiwaksono, apakah juga ini apakah juga ini tidak bisa dianggap satu kritik yang membangun evaluasi terhadap organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Mas Fatollah? Ya, jadi begini, kita termasuk teman-teman dari eksekutif gerakan Muhammadiyah dan GPKI tadi, termasuk saya juga, kita tidak anti kritik, bahkan kita juga sering demo begitu pemerintah begitu kan. Tapi kan yang menjadi poin kami adalah ini komedi ini akan menggiring opini bahwasanya warga ingin diminta suaranya sehingga akhir ketika sudah menang mendapat pengelolaan tambang, itu yang menjadi titik pusat perhatian kami. Kalau sekarang kita tanya balik kepada Saudara Panji, kenapa Saudara Panji berbicara seperti itu? Apa landasan dia berbicara bahwasanya NU dan Muhammadiyah itu mendapatkan politik balas budi sehingga dapat mengelola tambang? Kan begitu. Itu harus diklarifikasi oleh Saudara Panji sebenarnya. Ya, saya garis bawahi kalimat Anda seakan menggiring opini tadi ya. Nah, tadi dikatakan oleh Bung Julius menggiring opini yang sebetulnya opini itu sudah terbentuk sejak lama dan Panji hanya mengulang materi-materi ataupun berita-berita yang sudah beredar di media massa, termasuk di media sosial. Apa jawaban Anda soal ini? Itu dia. Karena yang baru sering menjawab kan saya pengen dengar itu dari Saudara Panji. Karena dia disampaikan ketika menyampaikan di media saya kan tidak seperti itu berbicara. Gitu ya. Ya, baik. Saya agak kurang jelas sebenarnya mendengar suara Anda, Mas Fatollah, tapi saya lihat saya tangkap begitu apa kalimat yang Anda utarakan tadi bahwa apa yang dibicarakan di Mensreya itu berbeda dengan opini publik yang sudah bergulir selama ini di media massa dan media sosial begitu ya kira-kira. Ada respons lagi dari Bung Julius kira-kira soal ini? Ya jelas ini saya melihat malah apa yang dilaporkan dan pemahamannya justru berbeda gitu ya. Perdebatan soal NU dan Muhammadiyah kemudian terkait dengan tambang dan politik balas budi itu bahkan sudah lebih jauh lagi. Sudah pada titik di mana pimpinan NU kemudian ada perdebatan soal jabatan, soal mandat sudah sampai sejauh itu. Jadi bahkan sudah sampai jauh itu pun dan Panji bahkan nggak nyampe ke situ gitu. Jadi kalau dikatakan menggiring opini, jelas itu salah besar. Kenapa? Opini itu sudah naik di media massa nasional sudah sampai berapa bulan-bulan yang lalu dan sudah pada kesimpulan kemarin akhirnya pada satu titik islah terkait dengan persoalan tambang. Itu artinya sebuah situasi yang real gitu ya. Yang pertama, yang kedua, kalau dikatakan kami tidak anti kritik, ini jelas salah. Kenapa? Membawa keluar konteks komedi dan informasi publik yang sudah terbentuk sedemikian lama ke dalam ranah pidana, ini yang kita sebut sebagai kriminalisasi dan anti kritik. Kalau dia responnya dalam konteks komedi juga, misalnya pemuda NU atau Muhammadiyah bikin panggung stand up komedi, melucu-lucui, kemudian membuat komedi terhadap Panji, itu baru dia tidak anti kritik. Diklarifikasi dalam bentuk yang lebih lucu lagi, itu baru tidak anti kritik. Tahu nggak informasi apa yang bahkan meleset dari Panji dan ini bisa lebih berbahaya lagi, tapi tidak direspon. Ketika Panji mengatakan ada korupsi 1 triliun di Kejaksaan Agung, padahal yang Panji maksud adalah Mahkamah Agung. Apakah dilaporkan oleh Kejaksaan Agung? Tentu tidak. Kejaksaan Agung paham ini konteksnya lucu-lucuan, lawak dan komedi, maka tidak perlu direspon oleh institusi. Dengan begitu institusi Kejaksaan Agung menjaga martabat dan nama baiknya untuk tidak merespon hal-hal lucu komedi yang lawak tadi, begitu. Dalam materi Mensreya Panji Pragiwaksono, kebetulan saya juga sudah menyaksikan itu, ada satu kata yang selalu ia tekankan
menurut keyakinan saya, kata Panji seperti itu. Menurut keyakinan saya, ini berkaca pada kasusnya Bung Haris Azhar kala itu yang berhadapan-hadapan dengan Luhut Binsar Panjaitan dan akhirnya dimenangkan oleh Haris Azhar, menurut Panji seperti itu. Nah, apakah dengan konteks dikhawatirkan membentuk opini publik, membuat gaduh, ini kan keyakinan Panji sendiri, keyakinan saya, kata Panji. Terserah publik mau yakin dengar keyakinan Panji atau tidak, itu kan terserah publik begitu. Apa respons Anda soal ini, Mas Fatullah? Ya, itu jadi begini, kalau untuk keyakinan, tapi ketika keyakinan itu sudah dibicarakan ke hadapan publik, sudah dalam bentuk perbuatan, maka ada batasan-batasan etika, moral, bahkan hukum yang harus juga diperhatikan oleh saudara Panji. Begitu. Apalagi pluralnya masyarakat Indonesia ini kan. Ya. Satu kepala berbeda, satu organisasi berbeda, pandangan pendapat. Nah, dari kebebasan-kebebasan ini, ya kita juga memiliki batasan-batasan. Kebebasan bagi orang yang lain. Yang utamanya terkait budaya, kultural NU itu sendiri, kultural Muhammadiyah itu sendiri, dan juga tentunya hukum positif yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, saya ingin bertanya juga Mas Fatullah. PBNU sendiri dan PP Muhammadiyah sejauh ini bagaimana merespons hal ini yang juga disampaikan mungkin ke Mas Fatullah? Jadi begini, kalau secara struktural PBNU, ya mungkin ada harapan internal mereka. Tapi kami ini, terutamanya saudara Rizky, ini kan saya sebagai pendamping hukum saudara Rizky, sebagai aktivis muda Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kami itu membawa dan mewakili suara-suara anak-anak muda dari warga Nahdliyin itu sendiri. Begitu. Karena ketika menyebut NU, seluruh warga negara yang merasa dirinya NU hari ini, khususnya anak muda, ini merasa tersakiti. Begitu. Oke. Ini laporan kan sudah masuk ke polisi sekarang ya. Saya terakhir ke Bung Julius. Menurut Anda, polisi perlu memproses laporan ini? Jelas tidak. Polisi kalau memproses ini artinya mereka melakukan pelanggaran terhadap hak konstitusional dan konstitusi kita itu sendiri, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Saya mau menjelaskan begini. Dalam konteks hak kebebasan berekspresi, pasal 19 dari Kovenan hak sipil dan politik, batasannya ada 3. Dia tidak boleh hateful speech, dia tidak boleh hate crime, gitu, dan dia bahkan tidak boleh dalam bentuk persekusi dan segala macamnya. Konteks Panji ini bukan konteks informasi hoax yang disebarkan untuk membentuk opini, tapi dalam konteks satu kelucuan yang berbayar. Itu yang pertama. Artinya ini bukan sebuah konteks memang untuk menggerakkan orang lain untuk membenci, itu enggak. Untuk menggerakkan orang lain berbuat pidana, itu juga enggak. Untuk mempersekusi, itu juga enggak. Artinya keluar dari konteks apa yang dituduhkan itu sendiri. Yang kedua adalah, saya mau katakan, kalaupun sudah ada KUHP dan KUHP yang baru, batasnya justru jelas di situ. Bahwa defamasi itu menyangkut personal, bukan organisasional. Itu sudah salah. Artinya memang tidak perlu direspon oleh kepolisian. Yang perlu adalah justru membangun wacana kritik kepada anak-anak muda, bukan hanya di tengah NU, Muhammadiyah, lembaga apapun itu, agar kita terbiasa dengan berdemokrasi dan tahu konteks dari demokrasi itu adalah salah satunya melucu dan berkomedi tentang situasi negeri dan tidak membawa ini pada ranah kriminal atau pidana. Satu lagi, saya sering berkomunikasi dengan teman-teman Muhammadiyah dan NU. Beberapa yang saya temui hari ini menyatakan tidak ada masalah sama sekali dengan materi mens rea Panji dan bahkan mengapresiasi karena itu bagian dari edukasi dalam bentuk komedi gitu. Baik, itu yang tadi saya tekankan. Apa respons resmi sebenarnya dari PBNU dan PP Muhammadiyah? Tapi jika memang sampai saat ini PP Muhammadiyah ataupun PBNU belum ada respons apapun, ya kita telusuri nanti. Apakah polisi juga perlu memproses laporan ini? Apakah polisi juga akan menindaklanjuti laporan ini sehingga ada proses pidana di dalam unsur laporan ini? Terima kasih Bung Julius Ibrani dan juga Mas Fatullah telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain-lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.